Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bapak Ibu Sobat Pembelajar. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat untuk terus belajar. Pada kesempatan berbahagia ini, bersama saya Yuniar Yano Rashid, Widya Iswara Ahli Utama Pusdikat Anggaran dan Perbendaharaan, kita akan belajar mengenai kebijakan akuntansi properti investasi di lingkup pemerintahan. Pada video ini akan dibahas mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelepasan properti investasi. Properti investasi ini diatur dalam PMK nomor 85/PMK.05/2021 yang menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 17 tentang properti investasi. Kemudian diatur lebih lanjut dalam PMK 231/PMK.05/2022 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Baiklah Sobat Pembelajar, kita mulai dengan definisi. Properti adalah harta berupa tanah dan atau bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan atau bangunan yang dimaksudkan. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pengakuannya, barang milik negara berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya. BMN properti yang tidak digunakan diakui sebagai properti investasi pada saat diterbitkannya surat permintaan klarifikasi tertulis oleh pengelola barang, yaitu pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. Pengukuran dan penyajian perolehan awal. 1. BMN properti yang diperoleh sebelum tahun 2022 dan memenuhi kriteria karakteristik pengakuan properti investasi. Kemudian, BMN properti dimaksud diakui sebagai properti investasi secara prospektif, yaitu nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos aset tetap dan atau pos aset lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos properti investasi. Kedua, perolehan awal BMN properti yang baru dan memenuhi karakteristik properti investasi di tahun 2022 dan tahun selanjutnya diperlakukan sebagai berikut. 1. Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi pengadaan baru BMN properti diakui dan diukur nilainya sebesar biaya perolehannya. Kedua, perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi sewa pembiayaan diakui dan diukur sebesar biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa, yaitu jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum dan pada saat yang sama diakui sebagai liabilitas. 3. Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi non-pertukaran, misalnya hibah atau rampasan, diakui dan diukur sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya. 4.
perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi transfer antar entitas pemerintah pusat diakui dan diukur sebesar nilai tercatat BMN. Adapun penyajian properti investasi adalah sebagai berikut. Selanjutnya, bagaimana mengenai properti investasi setelah perolehan awal? BMN properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. BMN properti investasi selain bentuk tanah disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan peraturan mengenai kebijakan penyusutan BMN. Penilaian kembali atas revaluasi BMN properti investasi mengikuti ketentuan peraturan mengenai revaluasi BMN secara nasional. Pengeluaran biaya untuk penambahan BMN properti investasi setelah perolehan awal yang memenuhi karakteristik kapitalisasi suatu BMN diakui sebesar nilai wajar biaya perolehannya. Dan selanjutnya, untuk kebutuhan penyajian nilai tercatatnya, manajemen dapat menentukan kembali estimasi masa manfaat ekonomi yang baru BMN sesuai dengan peraturan mengenai kebijakan penyusutan BMN. Jika Satker memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka Satker tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuan dan pencatatannya di neraca, dan tidak memperlakukan pencatatan dan penatausahaan sebagai persediaan. Jika Satker mulai mengembangkan properti investasi yang ada dan tidak dialihfungsikan dan tetap dicatat dan ditata usahakan sebagai properti investasi. Pelepasan properti investasi. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihibahkan, atau penyertaan modal pemerintah pusat. Properti investasi dapat dilepaskan setelah dilakukan penetapan status penggunaan. Dalam rangka pelepasan properti investasi, dilakukan penilaian atas properti investasi yang direncanakan menjadi objek pelepasan untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksirannya. Sobat pembelajar, demikianlah penjelasan mengenai properti investasi. Bagaimana? Sudah semakin paham bukan? Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman sobat pembelajar mengenai pengelolaan keuangan negara. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada sesi knowledge sharing berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.